Oke, kita lanjut untuk materi berikutnya ya. Nah, kalau tadi kondisi-kondisi ataupun permasalahan pada lansia ya, dari proses menuanya tadi, berbagai kondisi ada perubahan baik pada bio, psikososial, spiritualnya. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan pada kondisi-kondisi proses menua tadi ya. Jadi kalau kita lihat kondisi ini pada lansia tadi merupakan situasi yang tidak sepenuhnya ya, bahwa semua ini harus diatasi secara medis. Ya, ada juga kondisi-kondisi yang memang bisa diatasi untuk masalah-masalah yang tadi berkaitan dengan psikologis, sosial maupun spiritualnya. Meskipun pada beberapa lansia seperti pada kasus-kasus ada demensia ya, demensia itu kan ada yang bersifat vaskuler gitu ya, ada karena proses degeneratifnya. Biasanya kalau vaskuler itu terjadi lebih awal di usia lansia ya. Namun pada beberapa kondisi itu seiring dengan bertambahnya usia dan demensia ya, demensia itu bukan lupa hanya sekedar lupa, tapi ini merupakan satu kondisi yang patologis ya, harus diatasi. Oke. Jadi di sini diharapkan nanti bahwa kalian dapat memahami ya kondisi-kondisi dan terapi-terapi berkaitan dengan kondisi lansia tadi, apakah dia dari farmakoterapinya ataupun dari farmakoterapinya ya. Kita kembali lagi ke sedikit review ya, bahwa lansia itu berkaitan dengan proses degeneratif tadi sehingga mempengaruhi penurunan fungsi tubuhnya. Apakah dia secara fungsional fisiknya, fungsional sosialnya, gitu, kemudian fungsional spiritual, ya termasuk dengan psikologis ya. Ada yang mengatakan bahwa beberapa kondisi lansia itu di usia tuanya perilakunya menyerupai anak-anak. Ya, jadi regresi ya, di mana kondisi psikologisnya lansia tadi turun pada tahap perkembangan sebelumnya. Ya, jadi sensitif, mudah nangis. Ya, nanti mungkin kalian akan merasakan ya kalau sudah berjauhan dari orang tua, ya biasanya pagi telepon, kok besok paginya nggak telepon? Ada apa gitu ya? Itu pasti nungguin tuh kayak apa tuh orang tua kita. Jadi jangan meremehkan, Allah cuma ditelepon aja loh, udah 3 kali loh kemarin ya sudah dulu gitu. Tidak sesimpel itu. Yang kita pikiran sangat simpel namun tidak bagi mereka. Ya, jadi sering-sering buat senyum. Dari sekarang orang tuanya suruh buat senyum. Caranya gimana? Kalian yang paling tahu keinginan orang-orang yang paling kalian sayangi. Ya. Oke, mari dinikmati mumpung masih ada. Selamat ya yang punya masih lengkap, itu bahagia sekali. Karena mereka itu lem terbaik itu adalah orang tua. Lem terbaik yang melekatkan semuanya. Ya, kalau nggak ada lemnya berkurang fungsinya. Oke. Ya, menurutnya tadi, nah ya salah satu obat gitu ya, obat adalah terapi untuk lansia ya. Ya kadang-kadang ada juga ya orang tertentu ya, dia merasa sembuh kalau lihat obat. Bahkan kalau lalu itu lansia-lansia itu kalau merasa ada keluhan nggak sembuh kalau nggak disuntik. Ya kalau di daerah-daerah masih ada ya suntik, kalau di sini nggak ada lagi tuh pengobatan suntik. Kalau di kampung-kampung biasanya masih, walaupun isinya vitamin ya, neurobion, B1, B kompleks, B12. Paling nggak ketemu sama Pak Mantrinya atau Bu Bidannya lumayan ya. Dipegang-pegang, dielus, diajak ngomong lama. Biasanya mereka senang karena itu ramah, diajak bicara lama gitu, tanya-tanya gitu ya. Ya. Nah, penyakit pada lanjut usia sering terjadi pada banyak organ ya, sehingga
pemberian obat sering menjadi polifarmasi. Jadi mungkin lansianya sih 1 orang, obatnya sekantong, ya. Ada yang suka gitu ya, ada yang nggak suka, ada yang merasa seperti oh harus obat nih gitu. Jadi kadang-kadang mereka itu jadi terstigma pada obat tertentu baru bisa melek. Ada nggak yang pernah seperti itu? Ya, coba stop. Saya pernah di kondisi itu, rasanya badan itu lelah, mudah mengantuk, dan itu terjadi di usia belasan ya. Di usia belasan itu mungkin sekitar tingkat 1 gitu di upper ya. Lalu konsumsi, saya nggak sebut merek ya, lagi-lagi nggak sebut merek, nanti takutnya nanti ada yang naik, kitanya rugi gitu. Itu setiap pagi itu. Setiap pagi harus dikonsumsi. Kalau nggak benar itu seperti ngantuk, lelah. Ya, kemudian saya pikir kayaknya udah nggak wajar gitu ya. Udah nggak wajar. Itulah salah satu bentuk ketergantungan. Mungkin kalian pernah, oh ya semester lalu ya di jiwa ya ada ketergantungan dan penyalahgunaan. Kalau itu tergantungan bukan salah guna karena dia adalah obat-obat yang ya obat-obat yang bebas gitu ya. Tapi kalau udah penyalahgunaan itu udah menyebabkan yang sifatnya adiksi ya, beda dengan ketergantungan tadi. Artinya secara sugesti dapat ini sehat. Nah, kalau ada yang seperti itu coba stop deh. Mulai bangun di pikirannya termasuk pada lansia ya, kita bisa ajarkan. Dengan afirmasi tadi, dengan pikiran positif tadi bahwa bukan dari dia saya sehat. Bukan dari zat itu saya sehat. Insya Allah bisa. Ya. Penyakit utama yang sering pada lansia yang paling sering gitu ya, hipertensi ya. Gagal jantung, infak, gangguan ritme jantung, diabetes, gangguan fungsi ginjal dan ini yang paling banyak ya. Disertai dengan penyakit lain tentu saja. Nah, ada juga tadi ya gangguan fungsi kognitif, memori. Jadi keterbatasan memori gitu ya. Konon katanya lansia itu diberi TTS. Boleh nanti ada yang riset ya. Kalau bisa risetnya dari sekarang. Supaya waktu nanti tingkat 4 udah ketemu skripsi, sudah lama perlakuannya diberikan. Kalau di skripsi kan kalian dibatasi oleh waktu kan. Ya, waktu pengumpulan data itu paling 1 bulan. Boleh sih 5 bulan, tapi tamatnya tahun depan. Ya, bisa cari teka-teki silang, boleh buat sendiri bahkan. Ya, jadi nanti kalau di Oda Dinas di Gerontik, coba deh pakai ini. Dengan teka-teki silang, tanya sama lansianya, kata-kata yang familiar dengan dia apa? Susun menjadi teka-teki silang. Jangan beli kertas yang beli itu sana. Buat sendiri. Oke? Ya, tadi bahwa populasi meningkat ya, namun tidak bisa kita hentikan kondisi-kondisi yang bisa terjadi pada lansia. Yang memang tadi kita berharap bahwa bagaimana menua itu dengan tetap sehat ya. Jadi seringkali anak-anaknya nih saking sayang dengan orang tuanya, biasanya aktivitasnya dibatasi ya. Berasa nggak? Udah nek, kata si cucunya yang laki. Biar saya aja gitu, yang ngerjain. Padahal si neneknya suka dan bisa gitu. Nah, untuk kondisi-kondisi seperti ini, pertahankan kemampuannya selama mungkin. Biarkan. Tapi dampingi, perhatikan, pantau untuk kondisi-kondisi yang tidak diinginkan seperti resiko cedera, gitu ya. Karena yang mereka lakukan tadi, yang mereka sukai tadi itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, boleh? Ada yang pernah dengar istilah posyandu lansia? Apa itu posyandu lansia? Apa posyandu lansia? Khusus untuk lansia.
Layanan terpadu bagi lansia. Apa aktivitas di posyandu lansia? Sama nggak seperti posyandu balita? Bedanya di mana? Oke. Oke. Sama mejanya dengan posyandu balita? Beda ya, mejanya yang satu pakai meja plastik, yang lain meja kayu gitu. Ya, pada prinsipnya posyandu itu sama ya. Ya tergantung lansianya, kalau kecil bisa pakai timbangan bayi ya. Oke, aktivitasnya pada prinsipnya sama dengan meja-mejanya, itu hanya sasaran beda. Ya, kegiatannya ya disesuaikan dengan sasarannya tentu saja ya. Oke, jadi bahkan saat ini sudah ada namanya Posyandu Prima. Pos Pelayanan Terpadu Prima. Itu program dari Kementerian Kesehatan yang sudah dimulai digulirkan. Sebetulnya untuk pelaksanaannya itu dibuat massal itu dari tahun 2022 ya. Di mana di sini yang ditekankan di sini adalah kemampuan masyarakatnya. Jadi pemberdayaan masyarakatnya lebih ditingkatkan, bagaimana kemampuan kader tadi ditambah. Ya. Dan tentu saja untuk lansia tadi supaya bisa mengetahui sedini mungkin. Jadi tujuan dari Posyandu Prima ini bagaimana memberikan wawasan, meningkatkan kapasitas kader untuk mampu melakukan deteksi dini. Kalau yang lalu kan lebih bagaimana cara penimbangan, pendampingan petugas kesehatan gitu ya. Tapi yang sekarang itu mereka mampu mendeteksi dini. Oh, nih resiko demam berdarah. Oh, osteoporosis. Oh, penyakit jantung. Oh, ternyata gangguan pernapasan, paru menahun, TB paru dan lain sebagainya. Ya, itu yang saat ini sudah lebih ditingkatkan bagaimana tadi kader ya melalui pendampingan daripada tenaga kesehatan untuk bisa memberikan intervensi ya, ataupun bahkan terapi ya. Artinya di sini ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kader itu didampingi oleh petugas, namun ada juga yang kader bisa lakukan sendiri. Ya, salah satunya kalau di jiwa itu ada kader keswa ya, mereka diberikan kemampuan untuk home visit. Ya, untuk bisa memberikan perawatan pada ODGJ mandiri. Bukan ODGJ yang nggak mandiri ya, kalau dia lagi bicara sendiri, kalau ketemu orang dia mukul ya tentu saja bukan kapasitasnya kader ya. Kalau kondisi seperti itu kadernya rujuk, lapor sama petugas pemegang program di puskesmas supaya mereka yang turun, didampingi juga oleh kader gitu ya. Jadi berbagai terapi tadi bisa dilakukan dengan mandiri, didampingi oleh keluarga, didampingi oleh kader, atau nanti home visit oleh petugas kesehatan ya. Akan bisa diukur nanti seperti tingkat kemandiriannya, status mentalnya ya. Nanti kan ada pemeriksaan ya, materi berikutnya ya, bagaimana melakukan pengukuran kemampuan kognitif mental lansia ya. Itu kayaknya ada di pertemuan setelah UTS ya, di silabus. Ya, seperti itu. Di manakah tempatnya untuk bisa dilakukan kegiatan-kegiatan ini, di mana saja? Ya, apakah ini di masyarakat, ya, di posyandu juga bisa, gitu ya, yang memang menyasar lansia tentu saja, ya. Jadi untuk lokasi kegiatan ini bisa di tempat umum, ya. Kalau di sekolah kampus tergantung di sana apakah masih ada profesor. Kalau profesor ada pasti lansia ya, karena profesor itu nggak selalu lansia juga. Ada profesor di usia 40 tahun tuh ada. Kok bisa sih selesai S3-nya umur berapa tuh? Kuliah juga kan ada akselerasi ya. Ada yang pernah dengar orang bisa menamatkan S1 di usia 17 tahun? S1 loh. Kalau kita kan SMA ya.
Nah, itu sangat mungkin. Jadi profesornya di usia 40 tahun tuh banyak. Di Indonesia juga bahkan ada. Ya. Nah, artinya di sini seperti kalau di tempat-tempat kerja ya, di institusi pendidikan dilihat di sana ada lansianya atau tidak gitu ya. Yang jelas di sini yang menjadi yang kita sasar itu adalah lansianya tentu saja. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam hal ini ya? Ada lansia itu kan ada 3 tingkatan lansia, pralansia, lansia dan older age, apa namanya, lansia berisiko, elderly, ya. Jadi sudah sangat tua, bukan di atas 60 tahun, biasanya di atas 70 tahun ya, 70 atau 74 tahun, elderly. Nah, jadi tindakan ini sudah bisa dilakukan mulai dari pralansia ya dengan upaya promotif preventif di usia ini. Bagaimana tadi meningkatkan kesehatan individu tadi, kemudian melakukan pencegahan-pencegahan supaya keluhan-keluhan itu bisa terjadi selama mungkin, selambat mungkin gitu dikeluhkan. Atau jika ada ditemukan keluhan-keluhan yang ringan, itu sifatnya bisa diatasi secara mandiri oleh lansia dan juga ke keluarga. Ya, jadi quality time dengan keluarga dan lansia ini sangat bermanfaat. Yakin deh. Jadi kalau ada di rumahnya neneknya, kakeknya atau orang tua yang sudah memasuki lansia, buat mereka happy. Ya. Kemudian untuk lansia yang sakit, ya lansia yang sakit, bagaimana melakukan upaya tadi bahkan sampai rehabilitatif. Biasanya lansia yang sudah sampai ke keluhan, aduh males jalan karena sakit nyeri katanya, sampaikan. Semakin dia nggak mau bergerak, semakin kaku sendinya. Berikan dia tindakan apa? ROM ya. Apakah ROM aktif, ROM pasif? Udah belajar belum? Sudah. Silahkan diaplikasikan. Nggak bisa yang aktif, lakukan secara pasif. Itu sangat membantu. Ya, tindakan-tindakan kompres gitu ya. Itu juga sangat membantu. Rendam-rendam sangat membantu. Sisihkan sedikit waktunya. Ya, jadi tujuan perawatan lansia ini ya meningkatkan kualitas hidupnya ya agar sehat, mandiri, aktif dan produktif serta berdaya guna. Meskipun mereka sudah lansia, tes 1 2 3. Mereka tetap ingin merasa dihargai, tetap ingin berguna, bermanfaat, dirindukan oleh anak dan cucunya. Masak misalnya. Udah sibuk tuh ya. Kalau anaknya datang dari jauh, bahkan kalau anaknya nggak bilang-bilang, ceritanya mau kasih kejutan gitu ya. Oh, dimarahin tuh, kenapa nggak bilang? Saya kan bisa ini, bisa itu, bisa anu gitu. Gak apa-apa, tenang aja, udah bawa kok. Beda. Rupanya kepuasannya beda. Lelah mereka itu adalah bahagia mereka pada saat melihat si anak cucu tadi bahagia. Kalau udah mulai lebaran atau ada yang ulang tahun, pengen juga walaupun udah gak gajian. Ya, saya punya lansia beberapa tahun yang lalu. Sekarang. Biasanya sih kalau untuk THR segala macam itu kan biasanya yang pegang kendali kan nyonya ya. Dah kasih nih nyonya buat nanti kalau cucu-cucu kumpul. Oke, setahun 2 tahun aman tuh. Beberapa tahun berikutnya ada yang sedih. Itu kayaknya kalau bagi-bagi cuma nyonya besar, tuan besar nggak diberi kesempatan bagi-bagi. Lah kan sudah lewat nyonya, enggak, tuan pun mau. Mulai tahun itu diberikan persiapan THR untuk nyonya dan tuan. Jadi habis dari neneknya, kakeknya juga pengen bagi-bagi. Padahal uangnya dari emaknya juga. Ya, itu kebahagiaan mereka meskipun di masa tua ingin tetap berharga. Waduh, kata si cucunya, kalau kakek yang kasih itu banyak loh, begini, begini, begini. Oh iya, datang aja temuin kakeknya. Tinggal kakeknya lapor, tolong disiapkan, gitu kan. Ya, ya bahagia ya. Nah, seperti itu simple. Asal ada ya, bentuknya nggak harus juga kalau nggak ada ya, bisa dengan cara lain. Ya, buatkan apa makanan kecil-kecil dibungkus gitu kan, yang penting dapat happy-nya.
Nah, kalau tadi beberapa kondisi saya sih nggak akan terlalu banyak bahas ya untuk di pengobatan ini. Artinya begini, dari berbagai kondisi tadi banyak yang bisa kita lakukan pada lansia. Oke, contoh untuk terapi psikologis, apa yang bisa dilakukan pada lansia? Gimana? Jalan-jalan. Ya, boleh. Ada yang lain? Apa? Ajak ngobrol, betul. Betul, lansia senang diajak ngobrol. Siapa yang kita utus untuk ajak ngobrol? Cucu, anak-anak TK, ya, anak-anak TK yang mulutnya masih nyap-nyap. Dan mereka itu kan sangat kritis, banyak bertanya ya. Udah, pasangkan dengan lansia itu cocok tuh. Ini benar. Itu bisa benar ya, bisa berjam-jam ngobrol. Emaknya udah geleng-geleng kepala ngeliat. Ini benar ya. Selain melatih kemampuan sosialisasi anak, ya mereka kan biasanya kritis. Anak sekarang beda ya, kritis. Banyak sekali pertanyaan. Dia akan tanya. Besok temukan lagi, masih ada lagi obrolannya, nggak habis-habis. Ya, jadi betul tadi diajak ngobrol mereka senang. Ini masuk dalam di bagian live review terapi. Ya, lansia itu akan sangat bahagia pada saat menceritakan masa-masa bahagianya muda. Selain melatih dia terapi kognitif untuk mengingat kondisi di masa yang panjang, ya, itu juga menjadi satu bentuk rasa kepuasan meningkatkan harga diri pada lansia. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang lain? Oke. Iya. Iya. Oke, good. Memfasilitasi hobi lansia. Ada lagi yang tolong kalau yang ini jangan dipilih ya. Tempat penitipan anak. Kalau yang ini please jangan dipakai. Ya jika ingin menitipkan boleh tapi beri pendamping. Jangan pula dia yang ngerjain semuanya. Jadi jangan jadikan mereka pengasuh. Mereka bahagia itu karena ada cucunya loh, bukan mengerjakan perawatan cucunya. Oke, cukup ya perawatan itu mereka berikan pada kita. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan silahkan. Tidak ada lagi? Ya, kalau tidak ada, untuk melengkapi tugas di pertemuan yang ketiga. Nah, dari yang tugas tadi, kan tadi masalah yang lazim ya, yang umumnya terjadi pada lansia, silakan untuk ditambahkan dengan terapi sesuai dengan kondisi-kondisi yang terjadi pada lansia tadi. Karena ini kan kelompoknya tadi ada 10, boleh dijadikan 8 ya. Gimana? Ditambah besar. Tambah banyak, boleh jadi 8 kelompok. Karena ini kan 4 topik tadi ya, bukan 5 topik. Tapi kalau mau 5 topik boleh juga sih. Mau yang 4 apa 5? 4 aja. Jadi tadi 10 kelompok tadi silakan dibedakan topik. Ada yang tadi untuk biologis, kelompok 1, psikologis kelompok 2, sosial kelompok 3, spiritual kelompok 4. Ya, tadi dipersempit tugasnya betul ya. Jadi lebih sedikit kah? Enggak juga. Karena dia topiknya jadi sedikit, buat dia lebih dalam. Ya, oke. Silakan dibuat dalam bentuk makalah. Silakan dibuat dalam bentuk makalah dan PPT. Bukan diadopsi dari PPT yang sudah ada. Di dalam PPT itu nanti tolong di-insert videonya. Video berkaitan dengan kondisi dan terapi yang bisa diberikan, dibuat lebih kreatif ya. Dan nanti dikumpulkan, Ibu akan siapkan link drive-nya. Sehingga memang video tadi informatif, komunikatif, ekspresif, dan IP yang lainnya. Oke, baik. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Kalau tidak ada, ya, ada? Kalau tidak ada, saya rasa ya, silakan. Ya, oke ya, saya rasa itu cukup ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.